hari ini masih galungan dan untuk 15 orang itu masih belum hadir, Bu. Oh, semua yang agama Hindu ya? Iya, Bu. Ada Nyoman, ada Nilu ya? Iya, Bu. Ada Iya, Bu. Terima kasih untuk kelas. Jadi seperti biasa ya, kelas kali ini adalah kelas bersih. Dari minggu lalu juga seperti itu. Tapi untuk kali ini ternyata ada yang janggal. Di depannya kita kelas ada sampah. Mungkin bisa diambil dulu. Iya, Bu. Ya. Selanjutnya, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Ya, silahkan Daphne. Baik, faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor yang dipengaruhi oleh alam dan yang kedua itu oleh manusia. Yang pertama oleh alam itu ada banjir dan juga gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Kalau yang manusia itu contohnya penebangan pohon, pembuangan sampah secara sembarang dan juga pencemaran udara. Itu merupakan sebuah masalah yang harus kita bisa kita tangani dan kita temukan solusinya. Baik, terima kasih untuk Daphne. Ternyata masih ingat ya. Coba perhatikan, kita renungkan sama-sama. Lakukan dengan sampah sisa makanan di rumah kalian. Dibuang. Dibuang. Selain dibuang, di apa lagi? Diapakan saja? Kasih makan ternak. Berarti cuma hanya sebatas itu ya? Tidak ada makanan sisa. Oke, baik. Nah, selanjutnya, ada yang suka jalan-jalan ke pasar? Jadi sebentar kalian harus mendesain kira-kira produk olahan sampah organik nanti itu berbentuk seperti apa dan kenapa saya mengambil bahan tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya perhatikan kembali. Di sini pemaparan yang akan Guru paparkan hari ini tentang limbah atau sampah ya. Kalau limbah atau sampah itu adalah sesuatu yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Baik itu organik maupun anorganik. Sampah terbagi atas tiga. Ada namanya sampah organik, anorganik, serta bahan berbahaya dan beracun atau B3 ya. Sampah organik biasa juga disebut sebagai sampah yang gampang. Nah, ini mau diapakan sampah yang banyak ini di pinggir pantai? Dibakar jadi polusi udara. Karena ini banyak sampah anorganiknya. Mau diapakan ini kira-kira? Yakult basi. Nah, selanjutnya manfaat sampah organik sebagai kompos. Ada dua yang harus kalian tahu untuk proses pembelajaran kita hari ini, yaitu dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Iya, Bu, sudah. Oke, apa itu? Kami mengambil 3 bahan. Ya. 1, nasi basi. Oke. Yang kedua ada bonggol pisang. Dan yang ketiga itu kelapa, Bu. Kenapa kalian lebih excited untuk memilih bonggol pisang? Karena itu menjadi komoditas kita, kan sudah diketahui, Bu. Komoditas kita itu yang paling banyak di sini itu kan pisang. Kan dan juga di dalam pisang itu banyak mengandung mikroorganisme, Bu. Jadi kami mengambil itu. Dan juga kan itu bonggol-bonggol pisang itu biasa tersebar itu di lahan-lahan, sudah digunakan. Kenapa kita tidak membuat suatu produk yang bisa menghasilkan cuan dengan bonggol pisang itu daripada terbuang sia-sia, Bu? Oke, baik.
Silakan berdiskusi dengan mereka. Jangan lupa untuk LKPD-nya ditulis. Iya Bu. Baik, untuk kelompok 1 gimana? Sudah sampai di langkah. Sudah ya? Rumusan masalahnya sudah? Sudah, Oke, dasar teorinya juga ini sudah di ini ya. Oke, kalian pakai apa? Dasar teori itu berarti kalian punya lihatnya di Google. Potong. Ini kalian pakai apa ini? Sampel organiknya apa? Kita pakai 3, yaitu 1 terasi, kulit pisang, sama air cucian beras, Bu. Karena kan kulit pisang di wilayah kita banyak, jadi kita menggunakan itu. Kulit pisang, di sana bonggol pisang semuanya pisang ini ya. Kemudian tanaman budidayanya kalian kira-kira mempergunakan apa? Strawberry, Bu. Stroberi. Kenapa harus stroberi? Karena di dusun saya sendiri tuh kebanyakan warganya tuh membudidayakan stroberi. Oh, dusun stroberi ya. Iya, Oke, Bu. baik, silakan dikerjakan. Oke, baik semuanya. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Ya, baik. Sekarang satu tentang presentasi. Itu harus kita presentasi supaya juga ada masukan dan evaluasi dari teman-temannya. Siapa tahu ada miskonsepsi dari desain yang akan kalian buat nanti ya. Supaya tidak ada miskonsepsi. Jadi nanti kan enak ketika membuat produknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proses pembuatan produk pupuk dengan metode MOL. Rumusan masalah. Baik, adapun rumusan masalah yang kami rangkum yaitu 1, apakah sampah organik bisa dimanfaatkan? Yang kedua, bagaimana perubahan tanaman stroberi ketika diberi pupuk cair dari larutan MOL? Saya ingin bertanya, apa yang terjadi apabila wadah dari atau botol dari pupuk cair tersebut tidak dibuka? Jadi langsung saya jawab, kalau misalnya botol dari pupuk cair tersebut tidak dibuka, maka gas yang berada di dalamnya tidak keluar dan bakteri yang di dalam botol tersebut tidak berkembang. Baik, ini menggunakan luruskan dulu ya. Nah, betul sekali, bagus sekali tadi ya. Ada feedback ya, ada pertanyaan dari Daphne tadi itu apa ya, istimewa begitu. Bagaimana katanya apa yang terjadi ketika gas itu kalau sudah terbentuk sudah ini kan fermentasinya selama 1 sampai 2 minggu ya, minimal kan 1 minggu. Kalau misalnya tidak dibuka itu botolnya akan terjadi. Nah, itu kemungkinan bisa menyebabkan meledaknya botol tersebut. Baik, terima kasih untuk semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Kayaknya tadi itu menggunakan membuat POC ya semuanya ya. Tidak ada yang membuat desinfektan begitu ya. Tidak ada, semuanya POC. Oke, baik, tidak jadi masalah. Itu tergantung dari kalian ya. Tapi sebelumnya ini kan kalian proyeknya dilaksanakan di rumah. Tentunya harus ada yang namanya timeline ataukah mungkin deadline-nya ya. Dimulainya kapan dan berakhirnya kapan. Itu kita harus sepakat bersama. Dimulai untuk proyeknya kapan? Besok, harus besok ya. Harus besok sampai pada 1 minggu ke depan. But itu harus selesai produknya, harus selesai kalian melakukan fermentasi pupuknya ya. Fermentasi pupuknya selama 1 minggu. Diperlakukan sama dalam hasil penilaian yaitu 1 cm. Hari kedua terjadi tinggi tanaman yang sama, di mana
pupuk cair atau POC tersebut belum mengalami perkembangan, di mana tanaman itu masih berukuran 1,5 cm. Untuk kelompok lain, saya ajukan untuk mengajukan pertanyaan. Oke. Saya dari kelompok 2 akan ingin bertanya, bagaimana aroma dari pupuk cair itu? Baik, aroma dari pupuk cair yang saya hasilkan itu beraroma seperti aroma tapai. Kayak tape. Aromanya enak. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apakah selama pembuatan produk tersebut ada kendala baik dari produknya ataupun uji cobanya? Baik, dalam uji coba saya mungkin ada sedikit kendala, yaitu pada proses di mana suhu ruangan, karena kan kita tahu kalau di wilayah Indonesia ini wilayah tropis panas, jadi saya agak kesulitan mencari tempat yang tidak terlalu panas dan yaitu. Dan seperti yang berada di depan ini, udah ada kemasan botol pupuk cair yang sudah kami kemas dengan baik dan juga sangat-sangat ramah lingkungan ya. Kalau kalian pengen tahu keunggulannya itu, kalian bisa cek di bagian sini, dan kalian tidak perlu takut untuk masalah clickbait karena di sini 100% natural. Oke? Saya mau bertanya, kenapa pada label A itu yang hari ketiga pertumbuhannya sangat cepat sehingga langsung 3 cm? Oh, itu karena kita menggunakan pupuk cair khusus kedelai. Oke? Jadi Jadi sebelum ke pertanyaan selanjutnya mungkin Bu Guru tambahkan sedikit ya. Jadi di sini ada perubahan yang signifikan dari 1,5 menjadi 3 cm. Ini kan lipat 2 kalinya. Ini kemungkinan proses penyerapan dari produk tersebut itu sudah maksimal. Sudah maksimal ya, dimana kan di hari kedua itu dengan hari pertama cuma 0,5 cm proses pertumbuhannya, sehingga masuk di hari ketiga itu langsung 2 kali lipatnya, berarti proses penyerapan bumbunya itu sudah berjalan dengan maksimal. makasih banget buat guru yang udah menambahkan penjelasan. Okay, so good morning all, and thank you for the attention for today. Nah, today we are going to show our products that ini yang sudah kami buat dengan sedemikian rupa dengan jangka waktu 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, dan ini adalah pupuk cair organik. Kesimpulannya tepuk tangan dulu untuk Ihsan. Silakan, Sukma. Dari pembelajaran ini, I feel so excited because saya jadi tahu cara mengolah nasi basi menjadi sebuah produk yang bisa menghasilkan uang dan bisa dipasarkan. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk referensinya. Terima kasih untuk referensinya ya. Dan selanjutnya, bagian kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan pertemuan kita untuk khusus untuk proyek kita ya? Oke, silakan Ihsan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, jadi kita kesimpulannya kita menjadi tahu apa pupuk yang kita buat itu semua berbahan dasar yang berbeda akan menghasilkan hasil juga yang akan berbeda. Dan juga semuanya di sini adalah pupuk yang kita buat dari proses pengolahan bahan yang telah dibuang. Baik, untuk selanjutnya anak-anak sekalian harus belajar di rumah ya. Minggu depan nanti kita akan masuk di pembelajaran ekosistem ya. Baik, sebelum ditutup seperti biasa silakan ketua kelas untuk berdoa dulu, semoga apa yang sudah Bu Guru transfer ke ilmu hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.